Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan atas segala berkat-Nya. Pagi ini kita dapat bersama kembali dalam renungan firman Tuhan hari Kamis 27 November 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi ini, untuk segala hal yang Tuhan buat dan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saatnya kami kembali hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, agar kami senantiasa diberikan hikmat pengertian untuk mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup dan kerja kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami mohon bersabdalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-17. Firman-Nya berkata, "Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu belakangan ini ada berita yang cukup viral di media sosial tentang kematian seorang ibu dan anak yang masih ada di dalam kandungan akibat tidak sempat memperoleh penanganan medis ketika ibu ini akan melahirkan. Konon ibu ini mendapat penolakan dari pihak rumah sakit yang ia datangi dengan alasan ketiadaan alat yang memadai, dokter yang tidak berada di tempat, dan juga ruang rawat yang sudah penuh sehingga tidak dapat menerima pasien baru. Kita tidak mengetahui secara pasti kondisi sang ibu dan bayi malang tersebut. Kita juga tidak tahu dengan pasti alasan penolakan apakah sesuai dengan berita yang beredar atau tidak. Namun seandainya apa yang dialami ibu itu sesuai dengan pemberitaan yang ada, maka tentu sangat disayangkan bahwa di satu daerah ada 4 rumah sakit yang menolak melayani persalinan seorang ibu yang sangat butuh ditangani dengan cepat dan tepat. Sungguh sangat disayangkan bahwa rumah sakit, dalam hal ini tim medis, yang seharusnya adalah orang-orang yang bekerja dengan hati nurani yang murni dan peri kemanusiaan yang tinggi, justru bertindak sebaliknya sehingga berakibat pasien meregang nyawa. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari bidan-bidan Mesir dalam bacaan Alkitab hari ini. Disebutkan nama mereka adalah Sifra dan Puah. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka hidup takut akan Allah. Artinya mereka tidak berani melakukan kejahatan seperti yang diperintahkan oleh Raja Mesir, yakni membunuh semua bayi-bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir, sebab Raja tidak ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir. Kita patut mengangkat jempol kepada Sifra dan Puah, para bidan ini, sebab mereka bekerja di dalam takut akan Tuhan. Bahkan mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah dengan kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk meneladani sikap hidup para bidan Mesir ini, khususnya dalam hal bekerja. Seorang oma selalu berpesan kepada cucunya yang sudah bekerja. Setiap kali sang cucu pamit untuk bekerja, oma selalu berkata, "Hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa, dan kalau bekerja, bekerjalah dengan baik." Satu hal yang penting untuk selalu dilakukan agar kita selalu bekerja di dalam takut akan Tuhan adalah berdoa, sehingga kita selalu mendoakan apa yang hendak kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang kita doakan. Memiliki sikap hidup takut akan Tuhan membuat kita tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Kita akan bekerja dengan jujur,
berintegritas, dan bertanggung jawab. Kita percaya bahwa setiap pekerjaan baik yang kita lakukan pasti akan diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan untuk senantiasa melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam takut akan Tuhan. Kami diingatkan untuk memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya adalah hal yang baik yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak pernah berkompromi dengan dosa, karena kami takut akan Tuhan. Tolong kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Tapi ajarlah kami senantiasa berdoa, sehingga doa adalah tanda bahwa kami mau hidup, melakukan semua pekerjaan kami dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Segala hal yang kami kerjakan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami beraktivitas hari ini di dalam pimpinan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.